Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi teman-teman UKM. Kita kembali lagi ya di pasar UMKM kita. Kali ini kita ada di daerah Lawean atau daerah Lawean ya Mbak, betul ya Mbak ya? Sondaan Lawean, Solo ya. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ownernya Vanilla Batik ya Mbak ya? Batik Filia ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol awal mulanya usahanya dia kayak gimana. Oke ya, kita langsung aja berkenalan dengan Mbak Novi. Oke Mbak Novi, selamat siang Mbak Novi. Selamat siang. Ya, boleh dikenalkan dulu Mbak sama teman-teman ini. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman UMKM dan juga teman-teman yang ada di seluruh Indonesia khususnya dan juga dunia. Mungkin pada saat melihat konten ini ya, gitu ya. Perkenalkan, nama saya Novilia Susianawati. Saya owner daripada Batik Filia Solo Indonesia atau lebih terkenal dengan brand Filia Collection. Di mana saya memproduksi berbagai macam batik, dari batik tulis, kemudian batik cap, printing, dan juga batik-batik dengan genre pewarnaan modern seperti tie-dye ya, yang sedang lagi tren, dan juga berbagai macam jenis konveksi non batik gitu ya. Kita menerima untuk pesan ecer maupun grosir yang notabene adalah karya-karya dari para tim saya gitu ya, tim Filia Collection pengrajin. Dan kami bertempat di Jalan Latar Putih 5 untuk di kampungnya Mutihan, masuk wilayah Kelurahan Sondaan dan juga Kecamatan Lawean, Kota Surakarta, Jawa Tengah. Lengkap banget ya teman-teman ya. Dan saking lengkapnya berarti kita bisa. Oke Mbak Novi, bisa dijelasin nggak awal mulanya ketika panjenengan ini memulai usaha batik ini? Awal mulanya kayak gimana? Sebenarnya kalau bisa dikatakan saya ini termasuk banting setir, Mas. Oh, banting setir. Ya. Background knowledge saya itu sebenarnya lebih ke edukasi. Betul ya. Ya, berarti jauh beda ya? Jauh ya. Tetapi karena saya memiliki keturunan untuk produksi batik yang notabene adalah ayah saya. Dari sejak kecil ya, itu saya sudah bersinggungan mau nggak mau kita melihat setiap hari gitu ya. Artinya itu kan seperti layaknya filosofi bahwa kita belajar itu I see, I hear, and I do. Betul. Kan begitu. Ya. Tapi yang saya lakukan pada saat itu I see and I hear. Belum I do. Gitu. Dan itu bertahun-tahun ya. Padahal saat itu ayah saya termasuk mengintervensi saya untuk sebenarnya nanti kalau kamu itu besar, kalau kamu itu sekolah, kamu lebih ke arah genre desainer, atau nanti kamu lebih ke arah tekstil atau bagaimana. Tetapi namanya anak, idealisnya tinggi. Nah itu. Jadi ketika kita memiliki idealis yang tinggi, orang tua pun akhirnya ya bisanya mendukung gitu ya. Hingga saya melanjutkan untuk cita-cita saya menjadi seorang lecturer pada saat itu. Tapi ujung-ujungnya ke batik. Jiwanya tetap ke batik. Jadi nggak bisa dipungkiri, ternyata darah seni tetap mengalir dalam diri saya, gitu ya. Sehingga pada saat 2013 itu saya mulai agak sedikit tertarik. 2013? Iya, 2013. Saya mulai agak sedikit tertarik dengan konsep bagaimana saya menjadi seorang entrepreneur sebenarnya. Nah dari situ saya mencoba untuk kira-kira saya menjadi seorang entrepreneur apa ya waktu itu. Karena saya melihat tumpukan buku yang sebenarnya belum usang, tapi itu menurut saya lebih ke arah apa ya? Itu karena buku-buku resep warna ya. Kemudian motif-motif batik, bukunya? Iya, motif batik ada bukunya. Dan dari situ saya melihat buku ini kok sepertinya kayak buku batuk ya, kalau dipegang batuk karena saking sudah usang. Berdebu. Ya, berdebu. Tapi tergelitik Mas, tergelitik dalam benak saya gitu ya. Karena kan saya sudah terbiasa baca buku terus ya. Ini kok buku tidak pernah saya buka, jenis ini apa ya. Saya tahu itu buku ini gitu ya. Tapi ketika saya menikmati masa cuti jeda dalam perkuliahan itu kan saya banyak di rumah. Kemudian saya mencoba membaca dikit-dikit gitu ya. Itu terus rasa ingin tahu saya kok menjadi tinggi gitu kan, hingga pada akhirnya itu ada orang datang ke sini, sebenarnya lebih ke saudara saya, itu menawarkan
3 karung koli kain batik. Udah jadi atau belum? Kain udah jadi. Udah jadi. Tapi masih kain, belum masih jadi kain, ya, dipakai ya. Itu. Menawarkan bahwa dia kolaps, kemudian dia menjual dengan harga jauh di bawah pasaran. Kalau mau 3 karung ini langsung sekian juta gitu toh. Saya mikir lah, saya buat apa Mbak? Saya bilang gitu toh. Mau saya itu kan ngajar gitu ya, maksudnya buat apa saya gitu. Wes kamu jual aja ke teman-temanmu di kampus begini gini. Aduh, saya itu belum pernah jualan, belum pernah dagang waktu itu gitu. Gitu ya? Ya, tapi gini aja Mbak, saya tak bantu Mbak aja. Ini beberapa toh, setiap karung ini motifnya apa saya fotokan. Iya, betul. Kan teman saya kan di sosial media kan banyak sekali gitu ya. Mantan apa istilahnya alumni mahasiswa banyak, mana tahu nanti ada yang tertarik. Betul. Lah dari situ saya mencoba untuk otodidak, saya searching di Google cara pengambilan gambar itu bagaimana, itu saya semua otodidak. Tapi pada saat itu saya masih tetap berjalan dengan mengajar waktu itu. Masih dengan dia. Ya, nah awalnya saya waktu upload, pertama kali saya upload di Facebook 2015. Itu upload di Facebook. Itu belum ada yang komen, itu kan. Kemudian saya tetap giat, penasaran, orang harus yang komen sih, giliran saya kok upload tentang dulunya itu PPT gitu ya, slide PowerPoint banyak yang komen, tapi ini kok nggak ada yang komen gitu ya. Terus akhirnya kan, oh ini mesti ada kata kunci apa ya supaya dikomeni. Saya pikiran saya gitu. Kemudian saya mencoba untuk merangkai kata. Nah, jadi foto itu saya kasih spek-speknya hingga akhirnya ada suatu ketika yang mengkomen temen satu angkatan tapi sudah di luar Jawa gitu toh. Loh, tapi kamu jualan batik gitu kan. Terus gini lanjut ya, inbox lanjut WA atau gitu. Nah, dari situ kok kayaknya asik gitu ya. Terus dia bilang, "Nov, kalau misalkan mau pesan motifnya sesuai dengan request bisa apa tidak gitu." Nggak tahu kenapa kok saat itu saya merasa bilang bisa. Itu saya jawab bisa, padahal saya waktu itu nol Mas ya. Nol, nggak tahu apa-apa. Ini teman-teman ya. Ya, jadi makanya memulai usaha itu sebenarnya bukan karena kita itu punya bakat, kemudian bukan karena kita punya kemampuan dan uang, itu bukan teman-teman, tapi lebih ke arah sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Ketidaksengajaan. Nah, itu berawal dari situ sebenarnya. Sama terpaksa. Ya, ingin tawan. Kayak ingin tawan ini jalan gitu ya. Nah, itu. Nah, dari situ mulai akhirnya saya memberanikan diri menerima untuk pesan pertama kali itu dari Wonosobo. Itu pertama kali sekitar tahun 2015-2016 itu. Ya. Nah, dari situ saya semakin tertarik hingga saya memutuskan saya nggak bisa kalau dualisme begini. Iya, betul. Intinya saya memilih untuk resign gitu ya. Tetapi nilai plus saya sebenarnya memang kawan-kawan nanti bisa belajar dari saya itu bahwa ketika kita memiliki banyak relasi, relationship itu penting sekali. Betul. Jadi medsos ini sebenarnya ajang kita untuk jual apapun gitu loh. Jadi jangan pernah bingung ketika siapa sih yang akan beli gitu loh. Tapi kamu teruslah untuk kamu itu melakukan promosi. Percayalah bahwa nanti itu yang akan beli itu sudah ada. Gitu. Tinggal marketnya saja. Gitu loh. Nah, itu Mas. Jadi itu dari situ tuh waktu itu saya sempat ditantang juga sih sama suami saya terus terang ya. Itu apa bisa memproduksi barang begitu banyak terus menjualnya bagaimana nanti gitu ya, marketingnya ya. Iya kan, marketingnya gimana nanti, wong ibarat kata tidak berkecimpung dalam dunia itu gitu kan. Loh, kenapa enggak, kan semua kan sekarang kan sudah difasilitasi oleh medsos dan IT, kenapa tidak kan gitu. Saya tidak berhenti sampai di situ karena saya niat. Akhirnya saya datang kemana sih Mas? Ke Balai Kota, penanaman modal terpadu. Saya bikin SIU, saya bikin TDP, semuanya ya. Iya. Semua ya. Saat itu saya belum bergabung dengan dinas koperasi memang. Saya memutuskan secara individu person karena kan saya awal gitu loh. Tapi saya niat gitu loh Mas. Kadang-kadang gini, orang itu kadang beda-beda. Jadi kawan-kawan semua nanti yang melihat konten ini, bahwasanya ketika kita memulai usaha itu kadang birokrasi kerisik atau birokrasi itu nanti gitu belakangan, bikin produk dulu, market dulu baru birokrasi. Kalau saya tidak terbalik, saya itu memperkokoh untuk birokrasi administrasi sih. Karena apa? Untuk kita itu nanti berjuang ke next level itu kita sudah tidak bingung dengan administrasi. Karena
beberapa yang berhubungan dengan pemesanan yang dalam hal ini adalah uniform, kemudian fashion yang berhubungan dengan instansi atau sekolah, itu pasti akan dibutuhkan yang pertama kali administrasinya dulu. Ini apakah dia sudah memiliki ya UMK-nya berapa, sudah memiliki SIUP TDP apa belum. Pada saat itu UMK belum ada, Mas. Iya, betul. Kalau sekarang enak ya sudah UMK. enak gitu loh, UMK gampang ya. banget betul. gitu loh. Jadi saat itu yang saya lakukan itu dulu. Sampai saya itu ya pernah sih dikomentari sama pihak ini Balai Kota waktu datang ke sini pertama kali satu tim itu. Lah ini sebenarnya udah produksi berapa tahun? Saya dengan PD-nya saya menjawab saya baru 2 tahun. 2 tahun. Jadi saya pede. Yang penting percaya diri. Iya, nah itu. Padahal sebenarnya kan syarat untuk membuat SIUP TDP paling tidak 5 tahun. Tapi betul. saya bilang saya memiliki alasan tertentu. Ya alasannya seperti tadi saya sampaikan bahwa ketika kita menjadi seorang entrepreneur, kita harus secara birokrasi, administrasi kita harus sudah lengkap. Itu loh. Perkara KTP saya ini masih dosen loh, Mas. Masih dosen KTP-nya tapi coba. Kamu sudah seumur hidup kok. Gimana coba? Mbak, mau tanya lagi. Awal kendalanya ketika awal untuk memulai usaha ini apa, Mbak? Kendalanya? Ya kendalanya jelas itu mencari market lah, Mas. Oh, pasti ya? Iya, itu pasti. Yang selain itu? Kalau selain itu begini, Mas. Yang saya lakukan itu kan kita itu menghitung cost. Jadi itu yang sulit. Sulit ya. Costnya begini, ketika kita tidak memiliki background untuk accounting, iya. Yang susah di situ. Amburadul. Amburadul no, jelas pasti no. Dan kita... itu yang terjadi banyak di UKM Indonesia ya. Lah ya iya. Benar. Berarti jadi teman-teman yang penting itu accounting juga sebenarnya kalau pengen usaha accountingnya dibagusin dulu. Nanti ketika produknya sudah jalan itu akan kelihatan. Tapi kalau accountingnya kurang bagus, kacau, iya. akan menjadi apa ya? Menjadi kacau juga. Karena kan itu kan uang pengeluaran sama uang pemasukan nanti beda. Iya, beda. Ini yang terjadi sebenarnya beberapa teman-teman memang mengeluhkan itu, Mbak. Jadi memang ibaratnya pembukuanku jelek. Ya itu karena accounting dasarnya nggak ada. Sebenarnya ini yang penting. Makanya aku juga ini heran. Kenapa pelatihan nggak ada pelatihan accounting ya, Mbak? Ya enggak. Ya kan sebenarnya kalau foto produk itu foto produk banyak. Lalu yang nggak ada itu sebenarnya yaitu accounting sama menerapkan HPP-nya. Iya, Mas, memang sebenarnya ada beberapa, tetapi itu hanya tertentu, tidak semua UKM itu kita dilibatkan dalam hal itu. Saya tidak tahu apakah karena memang dari pihak pemerintah itu hanya membatasi gitu ya, hanya kelasnya mungkin ya CV minimal atau bagaimana saya juga kurang tahu. Tapi itu sebenarnya sudah saya pernah ajukan gitu ya untuk pelatihan ya semacam itu ke dinas karena saya berada di bawah naungan dinas koperasi dan koperasi sebenarnya sudah memberikan juga, tetapi begini Mas, yang terjadi itu tidak semua UKM itu juga mau diajak belajar untuk accounting gitu loh. Lah aku enak ngene kok, aku nganggo cara bodon wae kok. Lah itu loh. Ya, betul. Itu banyak terjadi di Indonesia. Lah, untuk HPP barang ini mereka nggak mau rumit. Ya, betul. Dia nggak mau rumit. Maunya jual putus aja gitu loh. Itu selesai gitu loh. Padahal tapi saya rasa kalau memang pihak dinas itu sering sosialisasi, setiap UKM itu dilakukan pendekatan personal untuk hal itu sehingga bisa jadi sebenarnya. Ini sebenarnya klasik juga ya. Iya, dasar betul. Itu. Oke, Mbak, dari tahun 2015 ya panjenengan mulai awal sampai tahun 2021 ini mesti kan ada kenaikan omset tuh. Iya. Omset tidak melulu uang loh ya. Iya. Dari barang ya. Iya. Itu dari dulu sampai sekarang kenaikannya gimana, Mbak? Signifikan apalagi di masa pandemi ini. Yeah. Nah, ini kan seru nih. Masa pandemi ini. Semuanya merasakan. Kemarin saya juga di waktu di Gitar juga sama. Di Gitar juga gitu. Dia ke bawah turun ya. Pak Sugiono itu, tapi akhirnya dia naik juga. Tapi kalau Gitar masih bisa naik sedikit-sedikit ini. Tapi tidak sekenceng waktu enggak pandemi. Kalau pandemi ini dia turun. Kalau di Panjenengan gimana? Kalau saya bicara di awal 2016 dulu ya, waktu saya pertama kali itu, tentu saja saat itu yang saya lakukan itu saya belum langsung istilahnya itu membuat sebuah banyak produk ya, atau produksi banyak produk belum, karena saya belum tahu market ya, tapi saya ada, neng belum banyak. Itu yang jelas seperti itu. Tetapi karena saya termasuk orang yang ya nggak tahu ya, saya itu merasa perfeksionis sih Mas, diri saya sendiri. Nggak tahu kalau orang lain melihat saya. Jadi saya itu melihat sesuatu itu gini Mas, kita sudah
mengeluarkan waktu dan juga tenaga, juga pikiran itu kita mengerjakan tidak boleh setengah-setengah gitu loh. Walaupun itu hanya sekedar mungkin ya cara ngelipat kain saja atau mungkin juga cara mengambil foto, itu bagi saya itu penting banget gitu loh. Karena kan kita jualnya itu semua itu jarak jauh, bukan face to face offline gitu loh. Seperti itu. Lah dari situ saya belajar itu hingga akhirnya itu omset saya itu naik. Naik itu kalau saya memang tadi benar tidak melulu uang, tapi omset itu kadang-kadang itu keuntungannya itu nanti saya belikan lagi bahan lagi. Oh, nambah. Ya, nambah item begitu loh Mas. Misalnya ada orang beli 1 kodi misalkan. Nah, itu saya itu stoknya itu 1 kodi lebih 5 potong. Saya punya saving 5 potong. Kalau nanti itu saya habis cuman beli 1 kodi tok, saya omset memang profitnya saya ada uang, tapi saya motif itu udah nggak punya lagi Mas. Selesai. Padahal itu kan setiap kali kita itu mau produksi kan kita tidak bisa hanya 1 motif saja dengan jumlah yang sedikit. Gitu. Jadi kita barengkan sekalian. Gitu loh. Itu caranya kita itu saving untuk hasil dari apa namanya itu omset tadi itu, melalui peningkatannya dengan seperti itu salah satunya. Yang kedua itu kalau kita bicara pandemi di awal deh. Tentu saja itu merupakan suatu goncangan ya bagi kita para UKM ya. Habis-habisan. Tapi begini Mas, kalau kita melihat dari market itu sebenarnya kalau kita itu langsung jeli dan juga kita itu langsung tanggap, itu kita bisa melakukan alih segmen. Jadi ya kalau di saya alih segmennya jelas pasti ya home dress atau duster dan juga alih segmennya ke masker. Kan berarti pindah aja ya? Iya. Alih segmen aja. Ya. Untuk fashion tetap kita sesuai dengan stok yang ada, tapi kita alih segmennya ke home dress dan juga ke masker. Yang jelas itu yang banter pada saat itu awal-awal. Dan kita juga akhirnya menerima tempahan konveksi. Jadi bahan dari mereka, siapa customer yang ini kita buatkan mereka maskernya, tas atau apa yang sekiranya itu berhubungan dengan pandemi. Gitu loh, seperti itu. Jadi kita tidak menutup kemungkinan kita gulung tikar gitu enggak. Sebenarnya banyak kawan-kawan saya untuknya khususnya di Solo. Betul. Ya, khususnya di Solo dan juga lebih khusus lagi itu di Laweyan. Itu sudah banyak sekali mereka yang sudah istilahnya off sementara sampai merumahkan karyawan ataupun tenaga ahlinya. Dalam hal ini adalah pecantiknya atau penjahitnya gitu. Itu karena mereka merasa bahwa cash flow-nya itu kacau gitu loh. Dan nggak nutut lagi. Nggak nutut lagi, akhirnya cukup dihandle untuk ownernya saja gitu loh. Harus turun lagi ownernya. Iya, harus turun lagi ownernya. Tapi bagi saya begini Mas, saya itu tidak termasuk orang yang berpikiran bahwa saya harus mengambil profit tinggi gitu loh di saat kondisi apapun. Saya berpikirnya gini, kita itu kerja itu lebih bagus itu satu tim. Semakin kita itu solid dalam satu tim itu, maka nanti hasilnya pun juga akan kentara. Sekalipun hasil itu mengalami penurunan, lah ya no pandemi kok, jelas itu. Semuanya enggak bisa dihindari. Tapi kalau logikanya gini Mas, kalau misalkan saya merumahkan pegawai nih, ya toh, atau merumahkan tenaga ahli misalkan, itu akan jauh lebih saya itu sudah punya market loh. Kalau nanti ada yang datang, posisi itu saya sudah tidak punya pegawai. Lalu bagaimana nanti bisa berjalan? Iya, betul. Gitu loh, saya malah kesusahan sendirian kalau pegawai saya itu setelah saya rumahkan mereka belum mendapatkan pekerjaan. Kalau sudah saya harus merekrut orang lagi. Wah, saya butuh biaya, butuh tenaga, ya toh ngajarin lagi. Belum tentu sesuai dengan expert yang sudah kita bina gitu loh, kita damping, kita bimbing gitu loh. Hanya memang terus terang Mas, untuk kita sistem gaji itu memang corona berbeda. Dan itu sudah saya sampaikan. Ya. Dan saya juga tidak memaksakan, tapi monggo silahkan kalau mau tetap bertahan ya selama corona gaji masih corona dulu, seperti itu. Jadi omset insya Allah ya kalau untuk selama pandemi ya alhamdulillah mengalami sedikit penurunan. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pokoknya kita syukuri aja. Iya betul. Nah, aku pernah lihat itu pernah dengar-dengar di sini juga ada pelatihan ya, untuk pelatihan membatik. Ya tadi teman-teman kalau pengen ini untuk kelas apa Mbak, untuk dewasa untuk anak-anak atau gimana? Nah begini. Nah, ini teman-teman ya, ini ya nanti ini di sini juga ada pelatihan batik juga. Nanti kalau yang lihat ini bisa merequest juga nanti ya. Gimana Mbak itu Mbak? Jadi gini, nanti bagi teman-teman ya yang melihat konten saya ini, jadi
pelatihan membatik ini sebenarnya itu adalah salah satu tradisi yang harus diturunkan sebenarnya. Ya, betul, betul. Karena sebenarnya kalau kita bicara tradisi bangsa Indonesia tidak ingin dicolong atau dicuri oleh negara lain, kita ya harus generasi muda khususnya ya harus bagaimana caranya kita itu, apalagi kalau orang Solo khususnya ya atau Jawa Tengah umumnya, itu paling tidak itu batik itu bisa lah gitu loh. Mengapa kok saya katakan seperti itu? Karena memang kurikulum sekarang Mas, ini batik itu sudah masuk sebenarnya. Pembuatan batik? Iya. Oh, di sekolah-sekolah? Iya, sebenarnya sudah disisipkan di dalam mulok ya, muatan lokal ya. Dan untuk SMK sekarang ini, itu sudah ada poin untuk KD itu, kompetensi dasarnya itu kewirausahaan atau kewiraan. Betul, betul. Dan di situ itu salah satunya itu pilihannya batik. Gitu loh, mulai dari awal sampai model sampai jadi baju. Nah seperti itu. Artinya yang pelatihan membatik ini kita tidak menutup hanya untuk siswa SD, SMP, SMA, kuliah, tapi orang umum masyarakat pun boleh. Ibu-ibu PKK. Boleh sekali gitu ya. Dan juga kita 10 orang pun kita layani. Begitu. Lah hanya saja memang biayanya kalau sedikit dengan banyak kan sedikit berbeda ya. Kalau untuk yang di bawah 25 orang itu satu orangnya itu 50.000 Mas Ketua. Oh gitu ya. Tapi kalau untuk yang di atas itu nanti kita harganya bisa variasi. Kalau untuk siswa sekolah ya kisarannya bisa 15 sampai 25.000. Ya workshop ya tadi ya. Workshop ya. Teman-teman ya, jadi nanti kalau ada kita datang juga bisa Mas, ya? Kita datang ke lokasi juga bisa ya? Jadi ke tempat bisa, kalau pengen jalan-jalan ke Solo sekalian belajar batik bisa di sini ya, jadi nanti bisa, nanti nomornya boleh minta ya, boleh jika dicantumkan, nanti dicantumkan juga nanti nomornya kalau pengen teman-teman nanti langsung menghubungi batik di batik ini, di workshop ini nanti bisa langsung gitu ya. Nah ini pertanyaan terakhir Mbak. Iya. Ini kan sekarang ini trennya anak-anak muda ya, anak-anak muda berusaha punya usaha sendiri sekarang kan. Tren lah ya, anak muda itu kalau nggak punya usaha nggak ngehit ya. Itu jangan zaman kita. Nah, zaman kita dulu nek ora pegawai negeri ra hit. Karena zaman kita dulu. Betul nggak? Nek ora pegawai negeri ora kerja ning bank, iku nggak hit. Ora hit gitu. Jadi ora keren. Sekarang ini mah terbalik nih. Anak-anak muda sekarang lebih baik dari punya usaha sendiri, gerobakan, tapi lebih keren daripada kerja sendiri orang sama orang. Nah, itu untuk teman-teman ini yang yang pengen mulai usaha, itu pesan-pesannya dari panjenengan yang sudah hampir berapa ya, berarti hampir 10 tahunan ya, belum ada ya 6 tahunan ya, 6 tahun berkecimpung di wirausaha ini apa Mbak? Kalau pesan saya itu yang pertama itu jelas pasti itu ungkapkanlah minat dan bakatmu. Selain kamu memiliki penulis yang mumpuni gitu ya, karena dari minat dan bakat kemudian hobi, 3 itu, minat, bakat, hobi, itulah yang nanti akan mendorong kita untuk kita itu menjadi seorang entrepreneur sebenarnya. Sesimpel itu? Iya, sesimpel itu sebenarnya. Minat, hobi, dan bakat. Kebetulan memang saya itu background kuliah saya itu biologi Mas, tapi di dalam biologi itu saya itu banyak sekali. Kan setiap pelajaran biologi itu kita harus menggambar Mas. Daun aja ya, itu ada berbagai macam bentuk daun, menyirip, menjari, itu baru daun. Belum nanti sistem peredaran, belum, ini semuanya gambar. Dan gambar itu adalah salah satu hobi saya. Dimana ketika ketika saya menjadi seorang entrepreneur batik, itu sangat berbanding lurus dengan jiwa seni saya. Itu loh. Jadi jangan sepelekan minat, bakat, dan juga hobi. Itu jangan disepelekan. Yang satu, yang kedua itu fokus dan juga memiliki konsistensi yang tinggi terhadap diri sendiri. Gitu loh. Menjadi seorang yang lebih bangga itu dengan karya kita sendiri. Apapun itu, mau cuman bikin getuk goreng saja, itu kalau buatan tangan kita sendiri, bangga itu ya. Jadi jangan pernah merasa bahwa aku iso gitu loh. Itu kamus yang harus dicoret. Betul. Itu aja sih Mas kalau saya. Sederhana itu. Iya. Oke. Terima kasih Mbak ya waktunya teman-teman. Ini ngobrol-ngobrolnya dengan Mbak Novi ya, nanti next kita bisa ngobrol lagi mungkin kalau pas ada kegiatan lain ya. Terima kasih Mbak Novi. Selamat siang ya. Semoga acara ini tetap berjalan terus ya. Amin. Ya, salam untuk UMKM Indonesia. Ya.